Ada anak kecil namanya kasih solusi. Udah kecil sotoy lagi. Undang-undang orang gak jelas. Kita kasih solusi. Pak Bi, ketemu lagi. Wah, Halo Der. sehat Pak Bi. Alhamdulillah. Pokoknya saya culik Pak Bi setelah kemarin saya ikut workshopnya Pak Bi. Wow, itu udah lebih lagi, bukan istilah aha moment Pak. Ya Allah, dan saya bilang Pak Bi, saya nggak mau saya sendirian dapat manfaatnya. Ya. Saya pengen Pak Bi duduk di sini. Mohon izin kasih tahu kepada audiens saya dan para UMKM nih Pak nih. Dan ternyata guys, itu apa ya? Banyak bikin saya hijrah dalam tanda kutip. Yang tadinya kita fokus pada produk. Ya. Nah, ya kan? Akhirnya berganti pada fokus pada konsumen atau customer. Betul. Agar saya bisa bikin brand. Soalnya sejauh ini brand saya mungkin bisa dibilangnya merek kali Pak ya. Dari Anda belum punya brand, Anda merek gitu. Wow, luar biasa. Pak, bocoran di sini dong kayaknya nih. Ya, Bakal beda sesuatu betul, nih. Betul. Ya ini kita langsung ngobrol aja ya. Langsung. Nah, jadi kalau banyak yang nanya ke saya, apa sih bedanya produk sama brand gitu ya. Iya. Jadi banyak yang nggak tahu bahwa orang itu membeli produk karena mau bergabung pada sebuah brand. Oke. Ya. Iya. Nah, produk itu fisik, kalau brand itu sifatnya non fisik. Nah, ini harus digarisbawahi nih. Saya jelasin ya. Boleh. Lanjut ya. Brand adalah persepsi yang timbul karena pengalaman pembeli mengkonsumsi produk kita. Oke. Jadi kalau dia sedang ngalamin, persepsinya muncul. Jadi kalau orang makan sesuatu, makanannya masuk perut, jadi kenyang. Iya. Rasanya naik ke atas. Wow. Gitu. Wow. Itulah brand. Nah itu permulaan dari brand. Soalnya UMKM tuh banyak yang keliru dan punya banyak masalah Pak. Taunya tuh produk enak. Ya. Produk saya nomor 1. Produk saya asli ikan tenggiri. Fokusnya di situ tuh Pak tuh. Betul. Dan itu salah nggak sih sebenarnya? Ada 3 tahap sih. Oke. Yang pertama, produknya apa? Nggak salah juga sih kita menyampaikan itu pada masyarakat. Tapi ada hal yang lebih penting dari itu. Oke. Jadi kalau makan produk Anda, saya dapat apa? Oh, Konsumen dapat apa? Manfaatnya apa? Oke. Nah, yang berikutnya adalah kalau saya makan produk Anda, saya jadi siapa? Nah, itu harus dijawab. Wow, ini yang berat nih. Gitu. Waduh. Kalau produknya apa, itu baru tingkatannya produk. Tapi kalau udah sampai ke benefit dan kemudian ke jadi siapa, itulah brand. Nah, kita bahas lagi ya. Kita bahas yuk, lanjut. Nah, apa itu brand? Nah, banyak yang mengatakan brand itu adalah merek. Ini banyak yang masih bilang itu. Brand itu logo. Wah, saya udah punya brand Pak, saya udah punya logo gitu. Ya tahu. So, wah, bikin brand itu butuh uang banyak karena harus iklan. Nah, soalnya iklan itu brand. Oke. Jadi masih banyak yang seperti ini. Dan ini nggak salah juga kan, ini zaman dulunya memang begitu ya. Tapi kalau zaman sekarang itu bukan. Oke. Ya, logo itu bukan brand, produk juga bukan brand, kemudian iklan bukan brand, website bukan brand. Nah, brand itu apa? Oke. Brand Anda adalah persepsi atau emosi yang dirawat oleh pelanggan Anda, bukan oleh Anda. Yang merefleksikan pengalaman mereka berhubungan dengan Anda atau produk Anda. Experience. Oke. Experience. Oke. Ini yang mengatakan McNally and Speak, ini international marketing consultant ya. Ada bukunya kalau nggak salah Pak, yang warna hitam putih bukan sih? Ini saya belum punya bukunya ini. Iya, yang ada hitam putih tuh. Carl the Speak gitu ya kalau nggak salah ya. Ya, nah ini yang penting juga dari Walter Enders. Walter Enders kan dewanya brand dunia ya. Oke. Yang bikin logonya Citibank, American Express, Pertamina, Bank Mandiri, itu semua yang bikin dia. Dia mengatakan produk are made in the factory. Jadi yang dibikin di pabrik itulah produk. Termasuk label yang ada logonya itu produk. Oke. Gitu. Jadi logo itu bagian dari produk. Oke. Brand are created in the mind. Jadi brandnya itu dibikin di benak konsumen. Ya, gitu. Clear nih UMKM nih. Ingat ya, bedanya merek sama brand tuh udah clear di sini Clear, ya. ya. Kalau merek tuh fisik. Ya.
Kalau brand itu ada di benak konsumen berupa persepsi. Oke, sama dengan brand image juga sama. Sama, image itu ya persepsi. Oh, oke. Nah, Al Ries ini yang menemukan teori positioning ya, yang karena sering ngomong positioning. Nah, ini yang bikin nih. Ini dia nih, yang bikin harus tahu. Dia mengatakan marketing is a battle of perception. Oke. Not product. Jadi marketing itu perang dari persepsi. Bukan adu produk. Bagusan mana ini apa ini, bukan itu. Oke. Gitu. Nah, kalau dia bilang produk saya paling bagus, maksudnya membangun persepsi bahwa produk itu harus dipilih gitu kan. Gitu. Nah, itu nggak salah juga, tapi eranya udah lewat. Itu aja. Oke. Nah, sehingga saya berpendapat bahwa brand adalah persepsi. Gitu. Produk adalah fisik. Ya. Kalau brand adalah non fisik. Gitu. Karena nempelnya di sini. Tuh. Nah, ini bedanya orang marketing dan orang branding lihat pasar nih. Oke. Ya. Jadi jangan salah nih teman-teman ya. Jadi kalau orang marketing, orang branding itu ngeliat pasar itu beda. Nah, orang marketing melihat pasar itu ada jumlah orang. Karena target market. Kenapa disebut target? Karena belum di tangan. Oke. Kalau sudah di tangan, ngapain ditarget lagi? Di tangan. Pinter banget Pak Abi. Iya bener. Artinya kalau di tangan itu kan lu udah beli kan gitu. Nah, kalau dia belum beli, ya masih kita sebut target market. Ya. Dan ini jumlahnya makin besar, makin senang dia. Karena jumlah orang potensinya makin banyak yang akan beli. Oh iya. Jadi orang marketing itu ngitungnya jumlah manusianya. Dan belum tentu beli lagi. Belum tentu beli, yang penting pokoknya jumlah manusianya dia dapat tadi. Oke. Gitu. Nah, prospek ya Pak ya? Orang branding lihatnya beda. Orang branding itu jumlah merek yang ada di kepala calon pembeli. Oh iya, beda nih mindsetnya nih. Jadi kalau praktisi brand bekerja lebih ke kanan nih, bukan yang kiri. Saya nggak peduli jumlahnya yang mau beli berapa, yang penting mereknya ada berapa di kepalanya itu. Iya benar. Karena tugas saya di situ. Iya benar deh. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari tugasnya, maka orang marketing itu menawarkan, lalu terjadi transaksi. Selesai di situ. Udah selesai tugasnya tuh. Udah, karena buat orang marketing yang penting saya dapat target market saya jadi pembeli kan itu. Oh iya, tapi kan belum tentu loyal kalau gitu ya Pak. Yang penting kan jadi buat pembeli kan. Orang selling, orang marketing nggak peduli dia beli lagi apa nggak penting. Yang bikin orang beli lagi itu adalah brand. Kenapa? Karena setelah dibeli, dikonsumsi, ada pengalaman, ada persepsi, baru terjadi brand. Oh, lanjutannya ke situ. Orang-orang selling tuh yang penting closing selesai. Mau beli lagi apa enggak, emang gue pikirin gitu. Kang Dewa nih. Iya. Makanya Kang Dewa kan gandeng sama Pak Abi. Betul. Bener, Masya Allah. Kang, sehat Kang. Mampir kemarin. Ya, oke. Branding dan brand. Oke. Nah, ini kan suka diincu nih. Orang suka bilang, oh saya ini personal branding gitu. Saya melakukan produk branding gitu. Terus hasilnya, ya pokoknya produk branding. Enggak, itu ada bedanya. Gitu. Kira-kira gini ya. Kalau Anda main basket, maka Anda akan melempar basket itu ke tembok. Oke. Katakanlah ini tembok itu pelanggan. Lempar, apa yang terjadi? Mantul. Iya dong. Ya kan? Betul. Nah, lemparan itu disebut stimulus, pantulan itu disebut persepsi. Oh, oke. Gitu. Oke, berarti bisa disamakan dengan kita ngelempar sesuatu, lemparannya itu adalah stimulusnya, aktivasinya. Betul. Jadi, ketika mantulnya itu yang dirasakan sakitnya, emosinya. Dilempar itu namanya branding. Nah, pantulannya itu disebut brand. Hasil dari branding adalah brand. Jadi kalau stimulusnya gagal, ya branding nggak jadi. Oh, oke. Kalau stimulusnya tepat nih, akurat, brandnya jadi. Oh, oke. Nggak penting berapa jumlah duit yang disebar buat iklan, nggak penting, karena memang branding nggak butuh iklan, tapi butuh communication. Wah, ini ilmu baru lagi nih. Iya. Karena iklan itu jelas urusannya sama produk. Oke. Itu. Nah, contohnya misalnya kalau
Pak Pi mau membangun persepsi atau mau tercipta brand bahwa Pak Pi ini orang yang ramah, maka branding saya cuma senyum. Contoh kasus nih Pak, ini menarik nih, branding saya senyum maksudnya gimana? Senyum aja, kalau saya senyum kanan, senyum kiri kan, wah Pak Pi ini orangnya ramah, selalu tersenyum. Ya. Kalau disapa selalu ngangguk, gitu kan. Nah itu nggak perlu duit, tapi membangun brand. Contoh restoran misalnya Pak, saya pengen misalnya senyum-senyum gitu gimana? Ada restoran di jalan yang sama, itu ada 10 restoran sate. Waduh, saingan tuh. Saingan kan? Nah, sekarang bagaimana membedakan restoran kita dari yang 10 dan 9 yang lain? Iya, kalau nggak punya duit gimana? Caranya dari tukang parkir sampai kasir, sampai kru, sampai tukang masak harus senyum. Akibatnya apa? Orang akhirnya mengenal. Oh, yang satu ini restoran tukang sate yang tersenyum. Oh gitu, mantap. Artinya gara-gara proses stimulus yang benar ditambah dengan ujung-ujungnya harus ada yang di situ tuh ya? Iya betul. Contoh dengan yang aja udah cukup gitu. Jadi yang membedakan restoran Anda dengan 10 yang lain itu adalah restoran sate yang senyum. Nah ini menarik nih Pak. Banyak mentor-mentor dan mengaku praktisi brand. Nah yang membedakan misalnya Pak Abi kan juga, apalagi Pak Abi gitu ya, dengan mereka-mereka yang di luaran sana yang bilang adalah ya praktisi brand dan lain sebagainya gitu kan. Nah dari Pak Abi itu sendiri tuh gimana? Kalau pakai yang itu gimana? Untuk saya Pak Abi sendiri, coba saya lihat di bio-nya Pak Abi nih. Saya penasaran nih teman-teman. Kita bedah ya, ini belajar bareng-bareng loh ini. Iya kan, maksudnya dengan kata yang aja bisa merubah persepsi ya Pak ya? Betul. Nah ini salah satu contoh nih ya. Nah, tahun 97 sampai tahun 2004, saya itu megang brandnya McDonald. Ya. Nah pada waktu itu tahun 97 sampai 2000 itu karena waktu itu Krismon, jadi kita ngejar omset dulu nih, jualan dulu nih, nggak mikirin brand. Yang penting cash flow jalan, bottom line tidak merah. Gitu. Nah singkat cerita tahun 2000 kita merasa sudah saatnya kita menciptakan brand. Karena apa? Kita mau robah nih dari push menjadi pull. Ini maksudnya gimana lagi tuh Pak? Tadinya kita jualan itu pakai diskon, didorong dengan diskon. Itu push? Ya kayak mobil mogok aja. Mobil mogok didorong, pakai diskon, pakai harga murah, pakai serba 5.000, pakai macam-macam lah. Limitasi produk, pakai macam-macam udah. Ada Mac Tokyo, ada Mac sate, Mac rendang. Segala usaha untuk mendorong barang ini keluar dari toko. Iya, biar sales tuh. Biar sales. Itu push. Capek dong nge-push terus. Capek lah. Setiap karena begini. Perangnya itu setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu nggak perang. Karena memang weekend tuh ya. Karena weekend perangnya. Lah kan setiap weekend kita push terus kan. Capek lah gitu, mau mikirin diskon, mikirin ini. Akhirnya kita exhausted. Nah, bosnya waktu itu Tim Tai bilang, ya kita bikin brand deh supaya terjadi pull. Jadi konsumen itu tidak datang karena kita yang push, tapi mereka datang karena pull, karena ada sesuatu yang dicari. Wah itu berat Pak Bi, gimana tuh caranya sampai dibikin dia loyalis begitu? Betul. Nah ini yang saya lakukan di McD tahun 2000, yaitu bagaimana persepsi yang tadinya itu sekedar fast food restoran gitu ya, karena McD ini kan resto fast food, menjadi sesuatu yang lebih bermakna dari itu. Nah, lalu kita robah nih, ya kan? Tadi saya katakan orang brand itu melihat pasar itu adalah benak konsumen. Nah, dalam benak konsumen itu ada laci-laci nih, kayak filing cabinet. Gitu. Nah, resto fast food ini masuk ke dalam lacinya fast food ini. Bersama siapa? KFC, Burger King, segala macam. Jadi satu di situ. Nah, apa sih yang terjadi di situ? Yang terjadi itu konsumen itu baik-baik saja. Tidak ada masalah kalau di counter habis ngorder nunggu 10 menit. Nunggu 20 menit. Nggak ada masalah sama sekali.
they're fine. Apalagi sekarang bisa cek status ya, jadi lebih nyantai. Tapi ya dasar Pak B kan ya, oh itu nggak oke itu. Kita harus disrupt nih. Ada aja, udah aman-aman ada aja ya. Kemudian saya bikin ini, bahwa McD harus jadi fast food 1 menit. Wah ini legend nih, bener. Fast food yang 1 menit. Oke. Sehingga kalau ada fast food yang 1 menit, 10 menit itu salah, 20 menit itu salah. Keren. Nunggu 15 menit itu salah. Iyalah, ya kan? Iyalah, sesuai dengan namanya juga fast food dan orang juga pengen cepet juga. Iya, akhirnya kita nggak pakai iklan, kita pakai game. Kita mengajak konsumen bermain. Caranya gimana, Pak? Pakai jam pasir. Oh, ini waktu itu saya SMP itu benar. Jadi konsumen datang, dia ngorder, jam pasir dibalik klik. Gitu. Ya. Dengan adanya dia sampai menuju habis, makanan datang. Jadi pokoknya 1 menit makanan harus datang. Kalau nggak datang, lu kalah, gue menang. Gitu. Konsumen bilang gitu kan? Iya. Nah, tapi kalau sebelum 1 menit makanan datang, berarti konsumen kalah. Ya. Cuman dia dapat 1 menit kan. Yang menarik itu bukan itunya. Tapi ketika jam pasir itu dibalik, fokusnya konsumen itu kepada pasir yang jatuh dari kontainer atas ke bawah. Iya. Apa yang ditunggu? Nunggu pasir terakhir dong. Pasir terakhir jatuh, itulah tanda dia menang atau kalah. Dia mind blowing gitu, keren Pak yang bikin, dahsyat Pak. Nah, selama 1 menit itu konsumen itu otaknya blank. Karena cuma nunggu pasir jatuh. Iya, yang terakhir lagi. Nah, saat itu tanpa dia sadari masuk tuh barang tuh. Oke. 1 menit. Itu jatuh 1 menit. Itu jatuh 1 menit kan gitu. Iya betul. Akhirnya apa? Bawah sadarnya nangkep dong. Wah, ini 1 menit nih. Gitu. Oke. Walaupun kemudian nyatanya lebih atau kurang, tapi masih sekitar 1 menit. Nah, itu namanya hipnotis. Jadi si pasir itu menghipnotis otak konsumen, dibikin blank, dimasukin pesannya 1 menit. Nggak pakai iklan, jenius banget Papi. Jadi orang jadinya langsung terklaim di benaknya bahwa McD ini fast food 1 menit. Wow. Betul. Nah, itu yang terjadi. Jadi kemudian, nah ini kembali ke ini apa? Evoclis. Ya. Bahwa di dalam laci itu akhirnya dia menjadi top of mind brand. Gara-gara 1 menit dia menjadi top of mind. Yang lain dilupakan karena yang lain nggak 1 menit. Kan? Nah, ini menjadi new kategori yang hanya ada di McD. Maka lahirlah, kalau begitu lihat logo ini, lihat mana lagi selain di McD yang bisa 1 menit cuman McD. Ini mahal loh ini ilmunya nih. Parah. Oke. Jadi apakah ini sulit untuk bikin branding? Sama sekali nggak sulit sebetulnya. Ya mungkin buat saya ya. Pak, yang lainnya kan deg-degan, berasap kepalanya ini Pak, susah ngebangun begituan. Ya mungkin di depan kita kan banyak brand-brand nih. Gimana Pak biar cepat diingat nih? Itu kan tujuannya mereka. Oke. Nah ini jadi udah clear ya. Antara brand dengan branding udah clear. Udah, Jadi brandingnya dengan jam pasir, brandnya 1 menit. Kena tuh ikatan emosinya, pantulannya tuh kena. Betul. Tuh dia tuh. Dia kesini, stimulusnya dengan jam pasirnya, aktivasinya, das, nempel langsung. Dan yang tidak disadari oleh konsumen adalah bahwa proses itu semua berlangsung di bawah sadar. Itu yang berat tuh. Bukan di alam sadar. Ya. Karena sesungguhnya apa yang kita kerjakan sehari-hari itu keterlibatan otak dan alam sadar kita cuma 12%. Hah? Oh iya. Sisanya 88% itu dikontrol oleh bawah sadar. Kenapa saya ngomong tangannya gini-gini? Itu kan bawah sadar saya. Bukan disuruh tuh. Misalnya terus tiba-tiba sambil betulin rambut atau apa segala macam. Jadi bawah sadar itu lebih mudah kita masukin sebetulnya. Makanya masuk dari situ ya. Buat yang ngerti. Iya. Jadi kalau Anda kemudian adu argumen sama konsumen, kan adu otak kritis kan. Itu. Ya, you win the argument, you lose the sales. Caranya gimana? Flanking kan lewat belakang. Iya itu tuh. Gitu. Oke.
Oke. Ini All Rise nih. Nah, kembali ke tadi. Oke. All Rise itu melakukan positioning itu membayangkan bahwa dalam benak konsumen itu banyak laci seperti ini. Ya. Ada komputer, handphone, minuman, macam-macam lah. Ada ini podcast, wah ada podcast. Oh ada. Aduh, saya deg-degan nih jadinya. Saya takut nih. Kita buka laci podcast sekarang. Aduh. Ya Pak, jauh Pak, masih jauh Pak, sama yang lainnya Pak. Oke, kita buka lacinya, kita tarik keluar. Aduh, dibuka lagi. Ya. Nah ini di dalam ada apa nih? Sudah ada close the door, Endgame sama Cias. Aduh, berat semua. Berat nih Deddy Corbuzier. Terus Endgame-nya Pak Gita Wirjawan. Gita Wirjawan, Ciasnya Indrawan Nugroho. Udah Pak, udah. Saya tutup di sini Pak. Ya terus gimana Pak caranya Pak nih agar kasih solusi bisa masuk di laci Pak? Justru di situ kan. Jadi ini contoh buat teman-teman nih ya. Jadi teman-teman bisa, nggak apa-apa kan dibuka di sini? Iya nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Saya kan mau belajar sama guru saya. Iya boleh Pak. Ini obrolan kita nih sehari-hari begini. Iya bener. Saya murid sama guru udah deket banget sama Pak Abi nih, Masya Allah. Boleh Pak, silakan Pak. Ada anak kecil namanya kasih solusi. Udah kecil sotoy lagi. Undang-undang orang nggak jelas. Maaf Pak Guru. Saya nggak tahu mana yang kompeten, mana yang iya. Nah sebetulnya pada awalnya kasih solusi ini nyontek nih apa yang dilakukan oleh teman-teman yang udah duluan. Ya oke. Ya kan? Ya. Supaya apa? Supaya layak dibilang podcast. Ya. Bisa masuk ke laci podcast. Ya oke. Soalnya kalau nggak begitu, itu bukan podcast. Kan podcast tuh aslinya kan cuma suara doang. Iya betul. betul. Nggak pakai mic, nggak pakai gini-gini. Yeah. Tapi karena Om Deddy Corbuzier melakukan itu, jadi kita supaya dianggap sama gitu kan, atau diterima di wilayah itu, kita lakukan hal yang sama. Nah itulah kenapa UKM kalau mau bikin mie, packagingnya harus mirip Indomie, supaya dianggap, supaya diterima oleh masyarakat sebagai kategori itu. Oke, iya benar juga ya. Oh iya. Kalau dia melenceng dikit, bukan lagi. Ini bukan golongan ini gitu. Nah, tapi susah juga Pak berarti. Artinya kita nggak bisa jadi satu pionir dong ya? Memang kalau mau masuk laci ini nyontek dulu. Tapi dimodifikasi. Itu sah saja. Nggak pakai tapi udah. Nyontek aja masuk sudah. Ini mini. Oke. Ini ada dua orang ngobrol, berjenggot apa nggak berjenggot, gundul apa enggak. Itu podcast gitu. Iya benar. Jadi kita nih nyontek Om Deddy kan sebetulnya. Iya, oke. Nah, tapi setelah itu ada tugas lain nih. Jangan ngendon di situ. Di dalam ini ada 7 merek, 7 podcast yang bersaing untuk menjadi top of mind. Waduh, ini aja udah 3 nih. Belum lagi nanti ada Sule ya. Siapa lagi sih? Iya, ada Sule, ada macam-macam. Saya nggak cukup nih kalau masukin semua. Iya. Karena saya nggak ingat gitu. Iya, oke. Ya saya ingat cuma 3 itu. Bagaimana caranya menjadi top of mind? Wah, ini penting nih buat saya nih. Gitu. Sama teman-teman juga pasti. Gimana Pak? Supaya posisinya menjadi gini nih. Nggak begini lagi tapi begini nih. Wah. Amin ya Allah. Kita geser Om Deddy ke bawah gitu. Harus itu. Gantian apa Om? Anda kan udah sukses mulu, gantian dong. Iya. Oke. Nah, sekarang kalau kasih solusi mau di sini, caranya gimana? Harus bikin brand. Nah, pertanyaannya Pak. Aduh deg-degan nih gue mau nanya nih. Kasih solusi udah jadi brand belum Pak? Nah. Aku takut. Gak apa-apa jujur aja Pak. Oke. Tapi siap nerima kenyataan. Ya insya Allah saya siap Pak. Insya Allah saya siap. Oke, ini menurut pandangan saya satu praktisi brand yang udah 50 tahun. Brand itu adalah value ditambah dengan call to action. Oke. Jadi kalau nama, paling bagus namanya sih. Kalau namanya punya value dan call to action, maka nama itu jadi brand. Itu malah itu dasarnya dulu ya. Dasarnya dulu. Oke. Jadi kalau tidak mengandung itu, ya udah nggak akan berat ya. Ya. Rebranding dong Pak. Ya berat lah, ngapain lagi. Iya. Dari awal udah bener kan gitu. Oke. Nah, kasih solusi. Aduh. Udahan bisa gak sih podcast? Aduh, ya Allah, bismillah deh. Kan namanya juga belajar.
Kapan lagi bedah sama Pak Abi nih? Apakah sudah punya value dan CTA pada nama ini? Kita lihat ya. Value-nya apa? Solusi. Ya. Oke. CTA-nya apa? Kasih. Oke. Jadi kalau orang yang butuh solusi harus datang ke sini. Jadi kesimpulannya? Ya harus bisa ngasih solusi. Oke. Nah, tinggal sekarang value itu tinggi atau enggak, tergantung Anda kan. Kalau Anda value-nya ecek-ecek dipanggil apa gitu ya. Enggak penting nih yang di tamunya enggak asik ya udah tinggal. Oke. Jadi Anda harus menghadirkan solusi-solusi yang punya value. Coba Pak kasih masukan Pak untuk performansi podcast ini Pak. Kira-kira apa yang bisa menjadikan value tinggi, membedakan dengan close the door lebih dalam gitu kan? Ya boleh bahas positioning atau mungkin aktivasi. Ini mudah-mudahan ini kan tercatat nih, terekam nih. Ini jejak rekam ini biar teman-teman tahu bahwa memang saya butuh masukan itu dari Pak Abi langsung yang Pak Abi kan praktisi brand yang 50 tahun ngebangun permen sampai presiden loh. Bayangin loh. Gimana tuh Pak? Ya jadi gini, sebetulnya pilihan itu harus tajam. Karena kalau Anda tidak tajam, Anda akan hilang bersama dengan kegiatan itu. Jadi kalau kasih solusi ini ya solusi harga ikan asin, solusi ke Surabaya naik becak gitu, solusi mau piknik kemana gitu. Semua solusi Anda tangkap, Anda nggak kemana-mana. Ya, justru nggak jelas. Gitu. Nggak jelas, oke. Anda pilih salah satu. Dari tadi kan ngomong UKM nih. Ya udah, ambil aja UKM, solusinya solusi bisnis, selesai. Narasumber yang Anda undang yang berkaitan sama bisnis. Dan harus kompeten. Iya, undang Pak Pi gitu. Jelas. Brand kan bisnis. Gitu. Ya, Undang Pak Budisman. Gitu. Waduh, belum dapat Pak jadwalnya Pak. Kenalin dong Pak. Gampang, nanti saya teleponin. Iya, makasih Pak Bi, makasih Pak. Makasih Pak. Pak Budi. Izin langsung. Oke. Ya, jadi itu. Nah, contoh lain ya. Ini kasih solusi berarti. Temen nih ya. Oh, MS Glow, mantap. MS Glow. Ini value-nya glow. Karena sekarang cantik itu udah gak penting. Iya. Kalau dulu kan cantik itu harus putih, mancung. Harus ini itulah. Tulang pipi gini gitu. Sekarang gak penting. Mau itu nggak pesek, pipinya mendelep, asal kinclong. Asal glow. Selesai. Oh, berarti namanya dia udah kuat ya, dari awal aja udah call to action apa ya? Udah gitu, call to action ya, orang takut gak glow. Oke. Gitu. Oh iya, langsung dapat. Saya tadi mau ke sini MS Glow dulu. Gila menghadapi Derry yang kinclong. Suaku Iya benar. Berarti kena fear-nya juga ya? Iya. Merasa takut ya jadinya ya? Aduh. Itu bagian dari call to action. Ada fear, ada was-was, ada marah segala macam. Itu kita kelola. Jangan dibocorin Pak. Itu semuanya saya dapat dari workshop Pak Abi. Bagaimana cara ada high call to action, low call to action. Orang yang tadinya sebenarnya saya mau cerita sih sama teman-teman semua pengalaman saya ikutan workshop Pak Abi 3 hari. Bayangin teman-teman di Kempinski. 2 harinya di Kempinski ya Pak ya. Iya kan, satu orang Citos biar rubah suasana. Ngeri banget. Jadi dari call to action aja guys. Ternyata kenapa kita nggak kunjung closing gara-gara call to action itu lemah ternyata. Nggak bikin orang tuh dari mulai fear, takut, was-was, marah. Nah, jadi saya bocorin tuh. Iya kan? Sampai akhirnya melakukan mau nggak mau melakukan transaksi saat itu juga. Dan apa urusannya dengan jingle? Jangan dibocorin. Jadi pokoknya saran saya nih teman-teman sangat disarankan ikutan workshopnya Pak Abi nih. Nanti kita ngobrol deh ya. Oke, terus Pak tuh. Ya, ini setelah ini produk lama ya. Tahu saya ini. Counter pain ya. Value-nya counter, CTA-nya pain. Clear banget ini ya brandnya. Gitu. Nah, ini yang favorit kita nih ya. Saya kalau 2 hari nggak ketemu Indomie, saya nggak bisa mikir. Bapak 2 hari, saya sehari Pak. Lebih parah lagi. Waduh Indomie. Nah, ini value-nya Indo. Oke. Maksudnya pokoknya kalau makan Indomie Anda ketemu rasa-rasa Indonesia. Ya, oke. Itu value-nya. Nah, call to action-nya apa? Mie instan. Itu call to action gitu. Ini Pak Abi juga yang bikin Indomie juga kan, Indomie selera gue kan Pak? Betul. Wah ngeri Pak Abi. 95. Ush. Yang kemarin
CEO waktu saya kerja sama dengan Indofood, Bu Eva, baru meninggal kemarin. Hari apa ya? Hari Jumat salah meninggal. Oke. Ya udah sepuh juga sih, seumur sama saya. Oke. Nah, ini yang favorit saya ya. Ini juga gitu. Value-nya kopi, CTA-nya co. Oke. Co itu artinya kenapa bukan kopi. Co itu co-pilot. Co-branding, co-apa gitu. Itu kan bukan tapi iya gitu. Iya, benar-benar. Co-pilotnya bukan pilot tapi ya iya. Iya gitu. Kopiko. Gojek. Value-nya ojek. Ojek pangkalan itu loh. Iya. Tapi call to action-nya go gitu. Dia langsung ngajak orang, "Yo nih, saya siap jemput sekarang juga. Kapanpun, dimanapun kami ada." Ih, keren. Sama ini juga. Kenapa bisa bikin brand? Wah. Bisa bikin brand kan? Pak Abi nih. Ini value-nya bikin brand. Kan semua orang pengen bikin brand kan? Iya dong. Nah, CTA-nya bisa. Oke. Jadi saya belum bisa nih. Jadi gimana caranya bisa bikin brand? Jadi takut nggak bisa ya harus bisa kan? Oke. Mahal ilmunya. Nah, kalau nama Anda, merek Anda terlanjur nggak punya value dan CTA, misalnya nama singkatan suami sama istri kan banyak nih kayak gitu. Nah, ini Pak contohnya nih Pak nih. Nah ini nih misalnya ini. Apa tuh? Janita, kue Janita. Nah ini nih. Ya mungkin suaminya namanya Jani. Iya. Siapa? Istrinya Nita. Kan? Iya benar tuh kayak gitu. Nah ini kayak gini-gini gimana Pak? Maksudnya sejujurnya nama-nama seperti ini banyak banget. Banyak banget. Di UKM apalagi. Nah, kasih nama anak gitu. Terus bikin mereknya itu merek anaknya, nama anaknya. Jual keripik pisang. Nggak laku. Anaknya trauma. Keripik pisang aja nggak laku, apalagi mau calon jadi bupati kan. Iya. Jangan deh, pokoknya jangan. Harus pakai yang tadi itu udah paling benar. Itu udah rumusnya udah paling ampuh tuh Pak. Gampang dibikin mudah kok masih nggak mau pakai ya. Iya. Oke. Mau yang susah aja. Nah itu gimana caranya Pak? Ini Anda perlu tagline yang punya value dan CTA. Waduh, cara bikin tagline aja nggak ngerti UMKM Pak. Ya gitu deh, harus belajar. Belajar, oke. Sudah belajar tuh dipertajam terus, jangan terus diem. Cuman pamer sana pamer sini, pamer kaos aja. Kaos habis ikutan workshop sama Pak Abi nih, tapi nggak dipraktekin gitu ya. Oke lanjut. Nah, terus gimana caranya Pak? Nah, contohnya nih kasih solusi. Kasih solusi itu nggak perlu tagline udah. Karena kan mereknya udah punya call to action dan udah punya value. Nah harusnya nggak perlu pakai tagline udah. Nggak perlu. Tapi kalau mau di bom lagi. Betul. Kita kasih solusi. Gitu. Ini sama, value-nya sama. Ya ini. Tagline ini value-nya sama. Solusi kita kasih. Nih jujur ya, saya sebelum bangun kasih solusi kan saya ikutan yang workshop Pabi yang BBB online Pak pas pandemi itu ya. Betul. Nah itu persis banget. Ini kan sekitar setahun Pak umurnya Pak. Iya. Ya kan tahun lalu kan. Iya. Bisa belajar ini itu dan lain sebagainya. Ini bermanfaat banget. Saya manut banget sama Pak Abi ya. Saya muridnya beliau banget sehingga dari situlah saya dapat ilmunya, saya catat, akhirnya barulah lahirlah kasih solusi. Nah, itulah makanya Anda salah satu yang berhasil. Alhamdulillah. Selamat. Makasih Pak. Contoh lain. Nah, ini tagline dari Ligna. Ligna itu nggak tahu itu apa artinya kan. Value-nya apa juga nggak jelas ya. Mungkin nama anaknya atau nama siapa gitu kan dulu. Jadi dia perlu tagline. Kalau sudah duduk lupa berdiri. Wah. Value-nya duduk. CTA-nya berdiri. Oke. Orang tuh takut berdiri loh. Kalau naik kereta dari Jakarta ke Surabaya, nggak dapat tempat duduk. Itu kan takut tuh. Iyalah, pegel. Pasti nyokok nyari tempat duduk. Iya. Ya kan? Nah ini rumus kayak gini Pak, kalau sudah duduk lupa berdiri. Gimana cara dapat apa ya ilham seperti ini gitu loh Pak? Kan berangkat dari itu kata duduk sama kata berdiri. Oke. Tinggal di ini duduk itu lebih enak daripada berdiri. Nah, itu juga sudah tagline. Iya. Yang penting dapat duanya ini. Yang penting ketemu value-nya, ketemu CTA-nya. Nah belajar sama saya itu cuma belajar dua ini. Oke. Gak usah pakai macam-macam apa brand essence lah, nggak usah. Ini aja udah. Oke. Ini udah sarinya nih. Iya, betul. Pak Wi itu ilmiah banget dan juga memang langsung praktek. Waktu di workshop, ya Allah,
Nih kalau istilahnya Pak Abi itu jahat gitu ya, maaf gitu ya. Teman-teman peserta workshop kemarin 50-an apa ya waktu di Kempinski itu ya. Itu hampir semuanya begitu nanya konsultasi dikasih solusi loh sama Pak Abi. Beneran. Pak, brand saya ini Pak. Jadi gini Pak, membedakan adalah ketika misalnya saya tahu adalah ya mentor A gitu misalkan. Dia cuma tahu teorinya aja Pak. Cuma nggak langsung praktek, nggak langsung nyontoin studi kasus. Kalau di Pak Abi kan macam-macam. Pak saya ini ada dapat lagi. Pak ini dapat lagi. Invoice tuh banyak tuh Pak tuh harusnya. Pertama saya tanya mereknya bener apa enggak? Coba menurut Anda bener nggak mereknya? Wah nggak bener ya Pak. Oh, berarti betul tagline. Ayo dong Pak Abi kasih tagline-nya. Kasih aja tagline-nya. Langsung detik itu juga. Kenapa repot-repot kan? Kami repot Pak. Bapak kan udah pengalaman. Kita yang bingung. Cepet was loh. Pak brand ini. Wah ini pokoknya. Hah? Di panggung tuh. Wow. Ada aja Pak. Itu susah sih udah 50 tahun curang Pak. Lanjut. Cuman mandi tua aja kok saya. Oke. Nah kembali ke Kopiko, gantinya ngopi ini tagline-nya. Oke. Kalau Kopiko-nya sendiri mereknya sudah punya value sama CTA, sebetulnya nggak perlu tagline juga udah jualan. Harusnya gitu. Iya, betul sekali. Nah sama juga kalau ini kan. Wah. Waktu kampanye presiden 2004 nih kan. Oke. Nah saya juga saya kasih karena namanya singkatan dari nama beliau, SBY dan JK, orang bingung kan, value-nya apa, motivation-nya apa, dibuatin tagline. Nah, value-nya adalah kita bisa, call to action-nya bersama. Jangan takut, itu sama-sama gitu. Bersama kita bisa, Pak Abi nih begini. Iya, saya bikin. Pak itu gimana sih Pak? Maksudnya apakah memang Pak Bi itu hanya sebatas tagline aja atau mungkin sampai ke ranah Pak SBY harus ngapain, Pak JK harus ngapain itu juga? Oh iya, kalau nggak didukung dengan bukti, maka janji itu menjadi palsu kan. Oke. Gitu. Jadi orang yang mau bersama itu gimana sih? Gesturnya itu gimana? Bukan gerakan, bukan ucapan ya. Yang dipercaya orang itu gestur. Contohnya? Ya misalnya ini kan gestur nih. Iya betul. Artinya oke. Iya. Walaupun ngomongnya nggak oke, tapi udah ngerti. Iya betul. Nah sutradara itu menciptakan gestur, bukan menciptakan gambar bagus, menciptakan acting bagus, bukan. Oke. Mau terkenal bintang filmnya, mau actingnya bagus, kalau nggak lahir gesturnya, sutradaranya gagal. Kalau saya gitu ya dikasih. Iya. Ini menarik ya. Jadi kalau kita lihat ini Pak, boleh Pak, maaf Pak, agak ngerepotin, mundur sedikit ya Pak. Saya mau bedah dikit dan saya mau gali ilmunya Pak Abi nih, Masya Allah. Gantinya ngopi, catat satu, gantinya ngopi, mundur lagi Pak, maaf Pak. Gantinya ngopi, sebelumnya kalau sudah duduk lupa berdiri. Nah ini dulu deh ya, sama bersama kita bisa. Bersama kita bisa, kalau sudah duduk lupa berdiri, gantinya ngopi. Kalau saya lihat dari sini Pak, strateginya Pak Abi ini adalah kenapa menyasarnya kepada customer sama konsumen. Sementara di luaran sana banyak yang membuat tagline itu jawarannya sate, produk nih kan, atau ayam nomor 1 se-Indonesia, jagonya ayam, gitu-gitu kan. Yeah. Ini kan beda, dua hal yang berbeda ya Pak ya. Betul. Ada yang satu fokus sama produk, ada yang satu fokus sama customer. Nah ini kan Pak Bi ini kan masuk banget ya ke konsumen ya kalau saya lihat ya. Maksudnya bukan contoh ya, kalau produk mungkin kalau saya nih yang nggak ngerti bikin tagline, saya akan mungkin bilang Likna busa terlembut sedunia. Nah, mungkin begitu Pak. Iya. Misalnya begitu, karena saya nggak paham. Tapi kan Pak Bi kan gantinya ngopi, bukan kayak Bango kan kedelai pilihan gitu ya. Kalau mungkin saya kalau nggak ngerti di Kopiko, saya cuma polos-polos saja. Permen terbuat dari kopi Nusantara, kopi kopinya pilihan. lebih terasa. Wah, misalnya gitu ya. Itu kopinya kenapa? asli Indonesia. Itu. Karena itu di marketing 1.0. Yang tanpa kita sadari tahun 90 itu sudah berubah ke marketing 2.0. Oh, dari 90. Di mana fokusnya ke konsumen. Kenapa, Pak? Ya karena sudah konsumen tidak mempan lagi menggunakan barang saya paling bagus, ini paling itu. Oh. Jadi eranya konsumen di mana dia bilang ada hubungannya apa sama gue?
Oke, lu punya itu asli, tapi hubungannya sama gue apa? Manfaatnya buat gue apa? Gitu. Oh, di sini poinnya. Iya kan, ngopi kan behavior kan, ngopi kan konsumen. Iya, jadi itu ya behavior, ya apa namanya, habit, dan juga bahkan ada yang sudah jadi apa ya, ritual gitu kan ya. Kalau nggak ngopi pusing, nggak ngopi ngantuk gitu kan. Oke. Gitu. Oke, makanya jika Anda ngantuk, bila Anda ngantuk, ya kan? Gini aja, kan materi itu nggak ada di sini. Ya, IG live aja. Boleh banget tuh. Setuju tuh. Nah, teman-teman tune in aja. Iya. Tungguin Papi kan cerita tentang itu. Gitu. Iya betul. Boleh. Setuju saya, teman-teman. Masih banyak ya, jujur ya, kalau teman-teman ikutin workshop Papi, insya Allah gak nyesel ya. Sangat banget disarankan, kudu wajib. Kenapa? Ya karena materi-materi ini hanya seberapa ini. Saya buka semua. Oke. Jangan takut. Kenapa? Yang duduk di workshop aja belum tentu ngerti. Apalagi cuma ngadepin laptop kan. Iya betul. Saya aja udah cobain tuh ke situ tuh. Waduh, harus bener-bener terang banget mata. Beneran deh. Oke, next Pak. Ini ada apa lagi Pak? Penasaran saya nih. Oke, cara menemukan value. Ini nih, bingung nih. Ya. Cara menemukan call to action. Iya. Nah, sayangnya waktunya nggak cukup nih. Waduh. Cuma sejam ini udah berapa? Oh iya. 4:30. Waduh, ini gimana Pak? Cara menemukan, tanggung padahal nih cara menemukan value. Udah ikut workshop saya aja. Oke. Setuju nih. Tanggal 20 nih kita ada. Oh, tanggal 20 ada Pak ya? Tanggal 21 Juli ini minggu depan. Oh, minggu depan ya? Coba kita lihat. Di sini apa namanya? Saya akan jelaskan bagaimana menemukan call to action di masing-masing era. Oh. Karena era 1 itu yang memancing call to action itu barang bagus. Oke. Ya, barang paling terbuat, paling asli dan segala macam. Di era marketing 2.0 bukan barang bagus lagi. Tapi itu masuk ke dalam ritual apa enggak? Oke. Ya, ngopi segala macam. Terus kemudian ketiga, itu jadi identitas gua enggak? Kalau gua beli barang ini gua jadi siapa? Oke, Michael Jordan dong tuh. Iya, kayak gitu. Nah, yang terakhir marketing 4.0 di mana pasar sekarang itu ada di situ. Lu yang penting lu kenal gua apa enggak? Gua kenal lu, tapi lu kenal gua apa enggak? Waduh. Kalau produk tidak mengenal konsumennya, nggak dibeli sama anak sekarang. Oh iya, berat nih sekarang nih anak-anak sekarang nih. Dia ditanya temennya, lu rekomen nggak sih? Kalau gua sih nggak beli, selesai udah. Udah selesai tuh. Berat. Gitu. Iya bener. Nah, di workshop ini saya kupas. Wah, boleh tuh Pak. Habis-habisan ya Pak ya? Habis-habisan. Setuju Pak ya? Iya bener ya. Jangankan sama teman kita guys, lu baca ulasan di Shopee aja, kalau ada yang ngomongnya aneh-aneh lu deg-degan loh. Bener gak? Iya kan, baca dulu nih mau beli apa nih, misalnya soft case handphone. Oh jangan diskusi sama istri, timbang harganya 100.000, 200.000, tuh ada yang bilang tuh katanya begini. Wah, itu gimana caranya saat ini nanti akan dikupas di sini Pak ya? Iya betul. Biar jangan sampai lu udah capek-capek ngebangun produk tapi bermasalah. Apa jaminannya saya akan bongkar habis? Karena saya nggak mau disuruh bikinin tuh, nggak mau saya. Oke. Saya udah tua. Gitu. Oke. Jadi jangan Jerry gitu, Papi bikinin brand buat saya. Emang siapa lo? Kasarnya begitu. Nggak pantas lu nyuruh orang tua. Lu harus bisa bikin sendiri. Gitu. Oke. Makanya kenapa saya buka-bukaan. Ya oke. Nah kalau untuk yang value, ini workshop yang tanggal berapa tuh? 18. Ya 18 Agustus. Oh ada 2 nih guys. Nih kalau saran gue sih mendingan dua-duanya ikutan ya. Karena ini 2 materi ini yang kemarin saya 2 hari itu kan. Iya bener ya, apalagi saya favoritnya materi saya itu juga salah satunya adalah yang bahas FOMO Pak. Waduh itu keren banget guys. Itu keren banget. Asal muasalnya yang 2,5% market itu dia FOMO, akhirnya dia masuk ke early adopter. Terus sampai akhirnya kita kalau udah hopeless tuh biasanya langsung diskon apa segala macam ya. Udah masuk ke 16% terakhir. Iya, itu keren banget. Beneran deh, lu mesti ikutan deh. Gue ngeliatin di situ. Men, selama ini gue ternyata penjual yang hopeless, jualan ini langsung potong harga, panik diskon. Nah, karena kita capek sebenarnya main kayak gitu. Jujur deh, lu mau ngeluarin
dead stock itu gara-gara main banting-banting atau potong harga tuh capek banget. Nah tapi di materinya Pak Abi kemarin gue ikut 2 hari itu ya di Kempinski. Aduh tempatnya juga enak. Per malamnya juga hotelnya 2-3 juta lah gitu. Istri minta jalan-jalan lagi kan di Grand Indonesia kan, ngeri banget tuh. Itu baru namanya workshop. Okay. Suami work, istri shopping. Iya, tapi biarin deh katanya. Ya udah deh kamu sana deh, harga segini ya udah nggak apa-apa deh. Ya nggak apa-apa mah, kan nanti ujung-ujungnya balik modal juga kan. Dari bisa belanjain mama juga. Itu tuh materi yang ini apa namanya? Lagarde adoption kategori. Iya itu dahsyat. Jadi kalau di Google adoption kategori keluar. Loh tapi nggak bisa cara tafsirannya Pak. Itu tafsir itu nggak jelas. Saya ubek-ubek ya. Jujur ya saya juga ngubek-ubek di Google nggak jelas. Saya kan juga cerita di workshop. Saya menggunakan adoption kategori ketika saya launching Bukrim, ingat nggak? Iya. Ya. Bagaimana di dalam pasar yang begitu besar, kira-kira 1,5 triliun, yang 1,2 itu dari dikuasai oleh merek yang besar. Iya. Sisanya tinggal 300.000, which is cuma 20%. Iya betul. Nah, bagaimana nih kita dapat sisa Lagarde ini, kampanye pakai gimana kan? Kemana saya iya benar tuh. Jadi nggak ada kata buntu, harus masuk terus. Yes betul. Jadi kalau misalnya teman-teman ini ya terjebak dalam ya diskon apa segala macam untuk ngeluarin ya dapat sales gitu apa segala macam, ada cara lainnya Pak Abi itu dahsyat deh. Bikin yang tadi nama, call to action, value, waduh macam-macam deh. Yang di hari kedua juga tuh daging juga tuh Pak. Iya kan, komplit banget. Soalnya itu benar-benar ilmiah ya kalau saran saya teman-teman ya. Jadi benar-benar lu produk lu ini bukan gara-gara lu makan konsumsi produk ini ya udah beli produk, tapi makan ini harus jadi siapa. Nah itu tuh PR saya tuh. Ini kalau teman-teman mau daftar, mau jadi affiliate nggak? Nah itu yang penting. Bisa juga tuh Pak. Bisa tuh ya. Iya dong. Boleh kalau gitu. Boleh. Nah jadi buat teman-teman nih bisa nih langsung aja klik link yang ada di deskripsi kalau pengen ikutan workshopnya Pak Abi ya. Iya. Nah boleh. Atau misalnya mereka mau jualin juga bisa tuh Pak ya. Bisa aja. Oke. Ya kalau misalnya dari komisi yang didapat bisa balik modal, kenapa enggak? Sekalian latihan jualan. Iya betul ya. Bisa teman-teman ya. Coba deh saran saya mendingan langsung ikutan ya. Ini ada 2 ya. Kalau yang workshopnya Pak Abi yang BBB online ini call to action ya itu ada yang sebelah kiri tuh. Itu tanggal 20 sampai 21. Nah oke. Ini terbatas Pak. Ntar kayak kemarin lagi cuma 50 orang doang. Enggak sih, ini lebih luas, terutama teman-teman yang luar daerah ya. Oke. Online ya? Ya ini online nih. Oke. Kalau kemarin kan offline. Offline ya, jadi online bisa langsung. Tapi juga jangan teman-teman yang di pinggiran sana kan. Iya benar. Iya, tapi mungkin jangan lama-lama karena kan takutnya kan ini udah bentar lagi loh ditutup pendaftarannya ya Pak ya. Betul. Nah buruan deh guys. Yang sebelah kiri adalah call to action, ini adalah mengenai value. Nah, tapi kan tadi kan yang namanya nama itu, coba cek deh, jangan-jangan nama atau mereknya produk Anda nih nggak cocok sesuai dengan nggak ada value-nya, nggak ada call to action ya. Mendingan ikutan dua-duanya aja. Kalau menurut saya nih. Dan sebaiknya nih yang mendengarkan lewat podcast ini, daftarnya lewat Dery. Iya betul, ya langsung aja coba nih, ini udah saya sediakan. Jadi buat teman-teman nggak perlu khawatir, nih cek aja di deskripsi di bawah. Saya mudahkan di situ langsung masuk ke landing page atau website Pak Abi. Nah langsung klik di sini, deh transaksi. Insya Allah nih teman-teman bisa lah kalau boleh jujur. Kalau pengen seperti semua karena Allah ya, ikhtiarnya kalau pengen kayak kasih solusi hanya 11 bulan, 12 bulan Pak. Nah itu semuanya saya contek dari Pak Abi sih. Izin Pak ya. Amin. Alhamdulillah. Iya siap. Oke, nanti next kita IG live Pak buat yang materi yang tadi Pak. Boleh ya. Habis podcast cuma 1 jam sih ya. Nah iya, kita tambah lagi ntar materinya di IG live gitu ya Pak ya. Siap. Mau kue dulu Pak, sembari Pak, habis kita ngobrol. Boleh. Saya suka yang ini nih. Ini ya Pak ya. Merah-merah ini. Kue lapis namanya. Apa tadi mereknya? Janita. Jajanan dari Jakarta. Bukan, ini suaminya namanya Jan. Istrinya namanya Ita. Maaf loh, ini saya nebak-nebak aja. Kalau tahunya bener loh. Ini dari Pak Abi loh yang bahas, berarti Anda tuh value-nya naik. Bayar. Call to action yang mana nih? Jan apa Ita? Kita kasih solusi.